Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Di minggu-minggu ini, saya seringkali ditanya oleh para pemirsa sekalian mengenai permasalahan luka diabetes. Di mana luka diabetes yang awalnya hanya kecil saja, lalu selang beberapa hari, 1-2 hari, luka tersebut terjadi perluasan dikarenakan adanya infeksi sehingga luka tersebut yang awalnya kecil semakin melebar dan terjadi kerusakan jaringan yang parah sehingga berpotensi terjadinya amputasi. Dan juga ada pasien yang menanyakan perihal luka diabetes yang infeksinya sudah menyebar setelah dilakukan operasi, yaitu operasi insisi dengan menyayat kulit yang tujuannya untuk mengeluarkan nanah, ternyata bukan malah menyelesaikan masalah, akan tetapi masih ada jaringan mati dan juga masih mengeluarkan nanah ataupun pus. Di sini sangatlah penting untuk kita semua ketahui bagaimana cara mengatasi infeksi pada luka diabetes. Karena memang angka kejadian luka diabetes ini sangatlah tinggi dan juga berpotensi terjadi amputasi juga sangat-sangat tinggi. Dan hal ini nantinya di konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi infeksi pada luka diabetes. Dan silahkan simak video ini hingga akhir agar nantinya informasi ini dapat diterima dengan baik dan juga dapat diinformasikan kepada orang-orang terdekat di sekeliling kita. Saya rangkum menjadi 4 cara bagaimana mengatasi luka diabetes yang terinfeksi. Yang pertama, yaitu dimulai dari bagaimana cara kita mencuci luka diabetes yang terinfeksi. Banyak sekali dari para pemirsa sekalian yang mencuci luka diabetes hanya menggunakan NS saja, apalagi luka tersebut sudah terinfeksi. Hal ini saya rasa kurang tepat apabila kita hanya mencucinya menggunakan NS. Apabila luka tersebut terjadi infeksi, maka seharusnya ditambahkan menggunakan antiseptik ataupun air rebusan daun sirih ataupun rebusan daun jambu biji, di mana sudah banyak dan terkenal ya untuk rebusan daun sirih dan juga rebusan daun jambu biji sebagai antibakteri. Apabila perlu menggunakan sabun, silakan juga boleh menggunakan sabun gentle antiseptik yang sudah banyak sekali dijual di pasaran. Itu adalah cara yang pertama. Ingat, gunakan antiseptik ataupun gunakan sabun ataupun gunakan air pencuci lukanya menggunakan rebusan daun jambu biji dan juga rebusan daun sirih. Pilih salah satunya. Oke. Selanjutnya yang kedua, yaitu dalam proses perawatan luka ada yang namanya membuang jaringan mati. Di mana membuang jaringan mati ini merupakan hal penting dan di luka diabetes biasanya terdapat tendon-tendon yang rusak, di mana biasanya luka diabetes yang terinfeksi ini akan mengeluarkan cairan nanah yang diproduksi oleh tendon yang rusak ataupun jaringan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri yang cirinya berwarna kuning. Sesegera mungkin dalam proses membuang jaringan mati, jaringan kuning ini diangkat agar nantinya jaringan kuning ini dapat dibuang ya dari dasar luka, dan apabila jaringan kuning ini dibiarkan begitu saja, maka berpotensi terjadi infeksi yang sangat luas. Karena apa? Karena bakteri dapat hidup pada jaringan mati yang berwarna kuning tadi.
Oke, silakan apabila ada jaringan mati yang berwarna kuning, sesegera mungkin diangkat dalam proses membuang jaringan mati. Yang ketiga, yaitu dalam proses memilih balutan yang tepat. Di channel saya sudah banyak saya jelaskan mengenai pemilihan balutan yang tepat, khususnya pada luka diabetes yang terinfeksi. Sangatlah penting bagi kita, ya, apabila luka tersebut sudah terinfeksi, pilihlah dressing yang mengandung antimikroba ataupun antibakteri, dan juga salep-salep yang mengandung antimikroba ataupun antibakteri. Karena apabila kita hanya fokus saja untuk menumbuhkan jaringan granulasi ataupun jaringan epitel, apabila masih terinfeksi, ya itu tidak akan maksimal hasilnya dan juga kurang efektif nantinya apabila luka tersebut berada di fase infeksi. Jadi silahkan pilihlah balutan yang mengandung antimikroba dan juga antibakteri. Yang keempat, yaitu kolaborasi dengan tim medis ataupun dokter spesialis. Karena hal ini saya rasa sangatlah penting untuk rekan sejawat dan juga para pasien sekalian yang rutin kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam yang masih kontrol gula darahnya. Apabila terjadi luka diabetes yang terinfeksi, silakan konsultasikan untuk pemberian antibiotik yang tepat. Karena antibiotik ini juga dapat membantu untuk membunuh bakteri pada luka diabetes yang terinfeksi. Dan ingat, tugas kami sebagai praktisi perawatan luka adalah merawat lukanya dari luar. Dan alangkah lebih baiknya apabila kita juga meminum obat oral antibiotik juga dapat membunuh bakteri dari dalam secara metabolisme tubuh kita dengan antibiotik tadi. Saya rasa hal ini juga sangat penting dilakukan dan silakan apabila para pemirsa sekalian mempunyai masalah luka diabetes yang terinfeksi, konsultasikan dan tanyalah kepada dokternya untuk pemberian antibiotik yang cocok. Dan ada beberapa saran lagi yang saya rasa juga penting nih untuk dilakukan oleh pasien-pasien yang mempunyai luka diabetes yang terinfeksi, yaitu lakukan kultur push. Kultur fungsinya adalah untuk mengetahui jenis bakteri yang ada pada jaringan luka, sehingga nantinya antibiotik yang kita berikan saat kita minum, ya, itu akan efektif untuk membunuh bakteri. Karena banyak sekali kasus-kasus yang pasien meminum antibiotik ternyata terjadi resistensi antibiotik. Sehingga akibatnya adalah bukan membunuh bakteri, akan tetapi antibiotik ini sifatnya resisten terhadap bakteri. Sehingga bakteri tersebut tambah kebal, ya, dan juga tambah banyak yang hidup di jaringan luka. Oke, itu adalah hal yang penting untuk dilakukan apabila mempunyai kasus luka diabetes yang sedang terinfeksi. Selain kontrol gula darah dan juga infeksi ini merupakan suatu hal yang penting kita perhatikan. Dan saran saya juga adalah jangan setengah-tengah, ya, setengah-setengah. Jadi perawatan luka diabetes yang terinfeksi ini harus totalitas, ya, harus dilakukan dengan baik, karena apabila kita hanya setengah-setengah untuk melakukan perawatan luka diabetes yang terinfeksi ini, maka berpotensi terjadi kerusakan jaringan yang luas, infeksinya semakin meluas, ya, akan berpotensi terjadinya amputasi, dan juga bisa saja apabila infeksinya parah terjadi yang namanya sepsis yang mengakibatkan resiko tinggi terjadinya kematian. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan informasi ini dapat memberikan bantuan dan juga pengetahuan bagi pasien-pasien ataupun para pemirsa sekalian yang mempunyai masalah luka diabetes yang
sedang infeksi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya agar nantinya tidak tertinggal update-update informasi mengenai perawatan luka di channel Mantri Luka. Dan apabila ada pertanyaan silakan boleh dituliskan di kolom komentar, dan apabila belum jelas boleh ya terus balas saja di kolom komentar, kita diskusi di situ. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Sibromulis, pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.